Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi ujian KSM 2022 dalam rangka menghadapi persiapan KSM 2023. Marilah kita baca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Jika seorang sudah terbiasa bangun malam hari sekitar pukul 3 dini hari untuk melaksanakan sholat tahajud, maka sekalipun dia baru tidur pada jam 23 malam, dia akan terbangun sekitar jam 3 dini hari. Hal tersebut dapat terjadi karena A. Hormon melatonin yang mempengaruhi waktu tidur akan meningkat produksinya seiring waktu tidur yang berubah. B. Ritme sirkadian tubuh berubah mengikuti kebiasaan bangun waktu tidur orang tersebut. C. Sistem saraf bagian epitalamus yang mengkoordinasi kegiatan tubuh fungsinya mengikuti kebiasaan yang dilakukan. D. Otak besar akan menyimpan memori kebiasaan bangun tidur orang tersebut dan meneruskan ke alam sadarnya sehingga terbangun. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hormon melatonin. Hormon melatonin diproduksi oleh kelenjar pineal di otak dan berperan dalam pengaturan siklus tidur dan bangun. Nah, bagaimana cara kerja hormon melatonin? Yang pertama adalah pengaturan oleh ritme sirkadian. Produksi melatonin terkait erat dengan ritme sirkadian tubuh, yaitu siklus 24 jam yang mengatur aktivitas biologis. Kelenjar pineal mulai menghasilkan melatonin saat cahaya di sekitar mulai berkurang pada malam hari. Artinya, produksi melatonin akan meningkat pada saat cahaya mulai berkurang di malam hari. Dan produksi hormon ini mencapai puncaknya pada malam hari. Selama siang hari, produksi hormon melatonin menurun karena paparan cahaya yang lebih banyak. Yang kedua adalah pengaruh cahaya. Cahaya memainkan peran penting dalam pengaturan produksi melatonin. Ketika mata terpapar cahaya terang, sinyal tersebut dikirim ke otak. Melalui apa? Melalui jalur saraf optik. Nah, sinyal ini menghambat produksi melatonin di kelenjar pineal. Sebaliknya, pada kondisi kegelapan atau cahaya rendah, penghambatan ini akan menghilang, sehingga produksi melatonin akan meningkat. Yang ketiga adalah peran dalam regulasi tidur. Nah, melatonin ini membantu mengatur siklus tidur dan bangun. Ketika produksi melatonin meningkat pada malam hari, kadar hormon ini dalam tubuh menjadi lebih tinggi, yang memberikan sinyal kepada tubuh untuk bersiap-siap tidur dan mempromosikan rasa kantuk. Pada pagi hari, ketika cahaya matahari meningkat, maka produksi melatonin menurun, membantu tubuh untuk terjaga. Yang keempat adalah pengaruh eksternal. Faktor eksternal seperti kebiasaan tidur yang buruk, paparan cahaya terang sebelum tidur, perjalanan lintas zona waktu, dan gangguan sirkadian dapat mempengaruhi produksi melatonin dan siklus tidur. Misalnya, penggunaan ponsel atau gadget sebelum tidur dapat menghambat produksi melatonin karena paparan cahaya yang terang. Apa itu ritme sirkadian tubuh? Yaitu siklus internal yang mengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh seperti tidur, bangun, suhu tubuh, tekanan darah, dan fungsi hormonal. Nah, ritme sirkadian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama adalah cahaya dan pola kebiasaan waktu kita. Nah, di sini perlu digarisbawahi, perlu di-highlight bahwa ketika kita mengubah kebiasaan waktu, seperti bekerja di shift malam, atau melakukan perjalanan lintas zona waktu, maka ritme sirkadian akan menyesuaikan diri dengan pola baru tersebut. Di sini kita sudah menemukan jawabannya ya. Jadi perubahan kebiasaan waktu akan mengubah ritme sirkadian akan menyesuaikan diri dengan pola baru tersebut. Perubahan kebiasaan waktu dapat mengacaukan ritme sirkadian kita dan menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, proses penyesuaian ritme sirkadian dalam tubuh kita disebut dengan sinkronisasi yang melibatkan pengaturan ulang ritme sirkadian internal dengan memanfaatkan sinyal eksternal, terutama adalah cahaya. Nah, paparan cahaya terang pada waktu yang tepat dapat membantu mengubah ritme sirkadian. Berikutnya adalah C, epitalamus. Apa itu epitalamus? Yaitu bagian kecil dari diencephalon yang merupakan salah satu bagian dari otak.
Nah, di dalam epitalamus ini terdapat struktur penting yang disebut dengan nukleus suprachiasmaticus atau disingkat menjadi SCN yang berfungsi sebagai pusat pengaturan utama ritme sirkadian. Nah, fungsi utama sistem saraf bagian epitalamus ini adalah mengatur ritme sirkadian tubuh. Tadi sudah dijelaskan apa itu ritme sirkadian, yaitu siklus internal yang mengatur berbagai proses fisiologis dan perilaku dalam tubuh kita, termasuk pola tidur, bangun, suhu tubuh, tekanan darah, sekresi hormon, dan aktivitas saraf. Nah, SCN akan menerima informasi mengenai siklus cahaya dan kegelapan dari retina melalui saraf optikus. Kemudian cahaya yang masuk ke mata diinterpretasikan oleh SCN sebagai sinyal untuk mengatur ritme sirkadian. SCN menghasilkan impuls saraf yang mempengaruhi bagian lain dari otak, termasuk kelenjar pineal yang mengatur produksi hormon melatonin. Nah, epitalamus juga terlibat dalam pengaturan respon emosional dan respon seksual. Di dalam epitalamus ini terdapat nukleus anterior dan medial yang berhubungan dengan pengaturan emosi dan perasaan. Bagian epitalamus yang lain adalah pulvinar, berperan dalam pengolahan visual dan orientasi spesial. Jadi bisa disimpulkan secara umum, epitalamus memainkan peran penting dalam mengatur ritme sirkadian tubuh dan beberapa fungsi lainnya yang terkait dengan respon emosional dan pengolahan sensorik. Otak besar ini secara tidak langsung menyimpan memori kebiasaan tidur. Namun perlu diingat bahwa otak ini memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan kebiasaan tidur melalui berbagai mekanisme. Yang pertama adalah sirkuit neuronal. Nah, otak memiliki jaringan saraf yang kompleks yang terdiri dari berbagai sirkuit neuronal. Beberapa area otak yang terlibat dalam pengaturan tidur adalah hipotalamus, korteks prefrontal, dan batang otak. Sirkuit-sirkuit ini berinteraksi untuk mengatur siklus tidur dan bangun, serta mengendalikan pola tidur dan kebangunan. Kemudian pembentukan memori selama tidur, otak akan memainkan peran penting dalam konsolidasi memori. Selama tahap tidur yang biasa disebut dengan rapid eye movement atau REM dan non-REM, otak memproses informasi yang telah dipelajari selama periode bangun. Nah, proses ini membantu mempertahankan dan mengkonsolidasi memori, termasuk memori tentang kebiasaan tidur. Yang ketiga adalah ritme sirkadian. Untuk mengatur ritme sirkadian kita yang merupakan siklus 24 jam yang mengontrol pola tidur dan bangun. Otak menggunakan kelenjar pineal untuk menghasilkan hormon melatonin yang membantu mengatur ritme sirkadian. Melatonin ini diproduksi dalam jumlah yang lebih tinggi pada malam hari, memberi sinyal kepada tubuh saatnya untuk tidur. Yang terakhir adalah pengaturan pola tidur. Otak akan mengatur pola tidur melalui interaksi antara sirkuit-sirkuit saraf yang berbeda. Otak mendeteksi sinyal-sinyal internal dan eksternal seperti kelelahan fisik dan cahaya, menyesuaikan kebutuhan tidur berdasarkan informasi tersebut. Misalnya, ketika tubuh merasa lelah, otak akan memicu rasa kantuk dan mengatur tidur. Nah, meskipun otak memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan kebiasaan tidur, penting untuk diingat bahwa tidur yang baik dan kebiasaan tidur yang sehat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti lingkungan tidur yang nyaman, rutinitas tidur yang konsisten, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah B. Ritme sirkadian tubuh berubah mengikuti kebiasaan waktu bangun orang tidur tersebut. Demikian pembahasan soal nomor 4. Sampai berjumpa lagi di soal berikutnya. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.